Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Abang selalu percaya di dalam Yesus Kristus kita selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan hari ini antara lain adalah Kidung Muda Budi 101, bait yang pertama, 2, 3, dan 4, dan Kidung Muda Budi nomor 24, bait yang pertama dan kedua. Dan bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Silahkan ditandai dulu. Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya setiap hari bagi kita semua, seperti bernafas, menjaga kesehatan kita dan menjaga rumah kita. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhanku. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu Kau curahkan pada umat, Kau curahkan pada umat. Kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih, karena itu makna kasih. Ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan, ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami, dan atas berkat-Mu juga kami dapat bertemu pada hari ini Tuhan, untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama. Kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang membimbing kami pada hari ini. Kiranya kami dapat menerima berkat-Mu Tuhan dan memberitakan kabar baik ini bagi sekitar kami ya Tuhan. Bimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang berbahagia, kita akan menerima firman Tuhan. Mari buka Alkitab dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang manggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, umat kekasih Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini Abang awali dengan memberikan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita jawab juga secara pribadi. Pertanyaan pertama, dalam hal apa atau kapan ketika kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atau sering mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, jawabannya antara lain ketika kita menerima atau memperoleh berkat Tuhan, atau ketika kita sedang berhasil terhadap sesuatu yang kita lakukan, ketika kita merasa sukacita, kita membutuhkan pertolongan, bahkan pertolongan itu datang dari Tuhan tepat pada waktunya seperti yang kita butuhkan. Kita bersukacita. Mungkin ketika kita membutuhkan bantuan atau kita sedang dalam masalah dan kita bisa menyelesaikannya, kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan dengan memuji, mengucapkan syukur kepadanya melalui mulut kita. Nah, pikiran kita ketika itu berfokus pada berkat yang kita peroleh, berfokus kepada ucapan syukur kita dan kepada Tuhan yang sudah memberikan berkat itu kepada kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, kapan saja atau ketika hal-hal seperti apa kita justru sulit untuk bersyukur kepada Tuhan atau bahkan tidak bersyukur kepadanya? Mungkin tidak semua. Puji Tuhan bila ada yang tetap selalu bersyukur setiap saat kepada Tuhan. Nah, jawabannya adalah ketika kita menghadapi masalah, menghadapi tantangan, ketika kita menempuh atau melewati kegagalan, ada sesuatu yang kita lakukan dan tidak berhasil. Ketika kita membutuhkan pertolongan dan pertolongan itu tidak kunjung datang, kita merasa mumet, merasa mentok, tidak menemukan jawaban. Nah, di saat itu kita seringkali sebagai manusia sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kadang kita lupa, kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi bersyukur dan menyebut namanya melalui mulut kita, dan pikiran kita berfokus kepada masalah atau kegagalan yang kita hadapi tersebut. Justru itu yang diinginkan iblis sebenarnya. Kita terhanyut di dalam kegagalan atau masalah kita dan kita melupakan Tuhan. Itu jawaban di antara kedua pertanyaan tadi. Nah, kita kembali ke bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus menulis ini ketika dia berada di kota Efesus. Dia sedang melayani di sana. Paulus mendengarkan berita, informasi bahwa terjadi hal-hal yang buruk yang ada di jemaat di Korintus. Mereka terpecah belah. Mereka semakin menikmati hal-hal duniawi yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Dengan segala kemajuan zaman yang ada di kota Korintus, dengan teknologi dan juga perdagangan yang ada di sana, mereka semakin terhanyut untuk menikmati hal-hal duniawi yang
membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Maka Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Nah, Paulus menulis suratnya dengan mengawali salam dan ucapan syukur. Dia mengawali salamnya dengan rendah hati. Dan ucapan syukurnya, dia menyatakan pertama-tama bahwa dia senantiasa bersyukur kepada Allah atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada jemaat Korintus, yaitu jemaat yang sudah ia layani, yang sudah menerima dan percaya Kristus sesungguhnya. Tapi karena mereka tidak berfokus kepada Tuhan, tidak senantiasa mengingat Tuhan, maka mereka dengan mudahnya tergoda dengan hal-hal duniawi yang mereka terima di tempat itu. Nah, Paulus menyampaikan ini dengan tegas bahwa dia tetap senantiasa bersyukur apapun yang terjadi di jemaat Korintus, karena dia percaya karena kasih karunia Allah, jemaat di Korintus sesungguhnya telah menerima, telah menjadi kaya di dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Itu ditulis dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Perkataan dan pengetahuan tentang apa? Yaitu perkataan dan pengetahuan tentang Kristus pada ayat yang ke-6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi Paulus senantiasa tetap mengucap syukur kepada Allah atas kasih karunia-Nya yang diberikan kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus telah menjadi kaya dalam perkataan dan pengetahuan tentang Kristus. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Seperti yang disampaikan Paulus di dalam salamnya. Kita orang yang percaya dan menyebut nama Tuhan. Teman-teman yang sudah percaya dan menerima Kristus. Kita juga telah menjadi kaya di dalam perkataan dan juga pengetahuan tentang Kristus, karena kita sudah percaya dan menerima Kristus Yesus tadi. Nah, pengetahuan tentang Yesus, pengetahuan seperti apa? Pengetahuan Yesus yang kita dapatkan dari Alkitab, dari firman Tuhan yang kita baca. Semakin sering kita membacanya, semakin kita mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus kepada kita, apa yang sudah Dia lakukan. Dan di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah semakin mengenalnya, kita akan memperkatakannya. Itu yang dikatakan tadi, kita semakin kaya di dalam pengetahuan dan perkataan tentang Yesus. Hubungannya dengan dua pertanyaan tadi, jadi di dalam setiap hal yang kita alami di dalam hidup kita, maupun baik ataupun buruk tadi, ketika kita bersyukur, kita menyebut nama Tuhan, kita memperkatakan Kristus. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, tantangan atau rintangan atau kegagalan, kita juga senantiasa tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memperkatakan Kristus di dalam hal tersebut, di dalam kegagalan tersebut. Teman-teman jangan berfokus kepada kegagalan itu. Serahkan kegagalan itu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkau sudah mengasihiku melalui Yesus Kristus. Kita lakukan dalam setiap hal yang kita hadapi ke depan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Kita menjalani masa new normal. Contohnya ketika teman-teman merasa bosan di rumah, teman-teman merasa ingin sekali ke sekolah tetapi tidak bisa karena protokol dari pemerintah, kita harus menjaga jarak. Daripada kita mengeluh, daripada kita menggerutu, kenapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa menikmati pendidikan di rumah melalui internet, melalui televisi, dan juga kita bisa tetap bersyukur karena kita diberikan kuota oleh orang tua untuk tetap mengakses internet.
Mungkin kita menghadapi masalah, kita merasa ingin sekali bertemu dengan teman-teman, tetapi tidak bisa sembarangan lagi bertemu dengan orang-orang. Daripada kita mengeluh dan berfokus kepada masalah itu, kenapa kita tidak bersyukur bahwa kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman melalui gadget dan aplikasi-aplikasi yang kita miliki? Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur orang tua sudah memfasilitasi kita. Bahkan kita bersyukur atas pakaian yang bisa kita pakai setiap hari. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa seperti kita. Kita bersyukur atas oksigen yang kita hirup secara gratis, selalu gratis Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa bangun pagi, kita bisa makan dan minum. Kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita kepada hal-hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan atas setiap hal apapun yang kita lewati, yang kita hadapi di dalam hidup kita, di dalam hidup teman-teman, ketika kita sudah berada di ujung kehidupan kita, kita sudah meninggalkan dunia ini, kita yang percaya dan menerima Yesus sudah diberikan janji keselamatan oleh Yesus Kristus, karena dia sudah menebus kita di kayu salib. Kita yang percaya akan selamat. Kita tetap bersyukur akan itu. Kita mengucap syukur, kita katakannya setiap pagi atau sebelum tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, untuk kita ucapkan, untuk kita syukuri kepada Tuhan. Di dalam Alkitab misalnya, coba kita buka dari Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak khawatir dan mengatakan keinginan kita kepadanya di dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-23 sampai 24, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Firman Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita diberikan hak, dipersilahkan untuk meminta kepada Bapa. Artinya kita dapat mengambil bagian kita kepadanya. Dan dia mengatakan kepada kita, kita akan menerimanya ketika kita meminta, supaya penuhlah sukacita kita. Nah, inilah yang membuat kita senantiasa bersukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Masih banyak lagi pengetahuan tentang Kristus yang dapat kita baca di dalam Alkitab. Melalui firman-Nya kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata Tuhan mengasihi kita. Sehingga di dalam setiap hal yang kita alami, baik maupun buruk, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, Engkau telah mengasihiku dan selalu mengasihiku di dalam Yesus Kristus. Dan Engkau mampukanku untuk senantiasa bersyukur. Itu juga yang dikatakan Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ke 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita bersyukur, orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat kita. Wah, kamu kok bisa tetap bersyukur, tetap sukacita, walaupun menghadapi masalah, walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 ini tetap bersemangat. Kita bisa mengatakan, Tuhan sudah mengasihiku dan selalu mengasihiku. Nah, dengan begitu kita menjadi saksi Kristus dengan selalu mengucap syukur tadi. Teman-teman tidak perlu harus pergi ke keramaian atau ke tengah jalan atau ke tempat umum untuk mengatakan dengan keras, percayalah
Yesus Kristus, karena Dia telah menyelamatkan kita melalui salibnya. Kita tidak perlu sampai melakukan hal seperti itu. Melalui senantiasa bersyukur dan menyerahkan apa yang kita alami kepadanya, terutama masalah-masalah kita, tidak berfokus kepada masalah tersebut, dan memperkatakan iman kita di dalam Yesus Kristus melalui mulut kita, maka kita pun dapat menjadi saksi Kristus. Bersukacitalah senantiasa. Orang yang selalu bersyukur akan menjadi saksi Kristus. Kalau dia tidak dapat bersyukur, bagaimana dia menjadi saksi Kristus? Karena orang yang bersyukur adalah orang yang selalu bersukacita dan berbahagia karena dia telah mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dia. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Mari bersyukur dengan mengambil bagian kita dari karya Kristus yang sempurna bagi kita. Biarlah hanya nama Yesus yang berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Dia orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, kaulah surya rahmat, kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus, kaulah surya rahmat, kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur atas firman ini, kami mengimaninya, dan kami percaya Engkaulah yang mengajarkan kami untuk bisa senantiasa bersyukur, untuk tetap berfokus kepadamu ya Tuhan, mengandalkan-Mu, memperkatakan iman kami di dalam Yesus Kristus. Engkaulah yang memampukan kami ya Tuhan, dan yang selalu mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menerimanya dengan sukacita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk persekutuan ini. Engkau sudah sediakan persekutuan ini kepada kami, sehingga kami tetap bisa menikmati firman-Mu dan bersekutu melalui teknologi yang sudah Engkau ciptakan ini ya Tuhan. Kami sudah bernyanyi dengan sukacita juga, itu semua karena anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya Engkaulah yang akan selalu menyediakan firman-Mu, menyediakan persekutuan kepada kami tanpa terhalang oleh apapun, karena Engkau yang menciptakan ruang dan waktu dan yang mengasihi kami. Ya Roh Kudus, kami percaya Engkau memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan, terutama seminggu ini. Kami membuka diri mengundang Roh Kudus untuk memampukan kami, memberikan kami semangat dan sukacita, dan juga hikmat kepada kami untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam era new normal ini. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya dan menerima Engkau yang sudah senantiasa menyertai kami. Ini doa kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.
teman-teman teruna yang dikasih Yesus Kristus, demikian persekutuan kita kali ini. Abang terus mengingatkan bagi kita semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah dan tetap melakukan hal-hal produktif dan positif walaupun di rumah. Roma 13 ayat 1 dan Titus 3 ayat 1 mengatakan kepada kita bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bagian kita adalah mengikuti protokol pemerintah demi kebaikan bersama. Ditunggu minggu depan. Sampai ketemu.